Ya, selamat pagi. Pagi dok. Jadi tadi sudah tak cek ya, detak jantungnya relatif bagus. Tadi tensinya juga bagus. Tapi apa yang dikeluhkan hari-hari ini? Oh, belakangan ini saya kayak gampang capek gitu sih dok. Gampang capek ya? Iya. Terus lebih ke susah tidur sih, mungkin kayak nggak teratur gitu tidurnya. Tidurnya nggak teratur. Apa ada perubahan berat badan yang cukup drastis? Ada sih dok, sekitar 2-3 kilo saya turun. 2-3 kilo ya? Iya. Turun ya? Turun. Kalau gangguan pencernaan ada? Ada sih dok. Ada juga. Apa hari-hari ini sering merasa seperti rasa kesepian, kosong gitu? Jomblo dok. Oh, jomblo ya. Saya Oh, jomblo dok. pantesan merasa sepi ya. Ya, tapi betul ya merasa sepi ya. Iya. Ya, memang kalau tadi saya lihat memang sebenarnya tidak ada sesuatu yang cukup serius ya. Jantung bagus, tekanan darah juga bagus. Mungkin seperti gejala-gejala tadi muncul ya akibat tadi seringkali merasa kesepian atau seringkali merasa kosong. Mungkin pulang dari kerja sampai rumah mungkin tidak ada yang menemani, sendiri seperti itu ya. Mungkin itu yang buat jadi ngerasa sepi, ngerasa kosong, dan akhirnya karena merasa sepi dan merasa kosong itu jadi gampang cemas, gampang stres. Itu yang buat kemudian seperti susah tidur, itu yang buat kemudian ada perubahan berat badan, itu juga yang mengakibatkan ada gangguan di dalam pencernaan. Itu semua berpengaruh. Jadi kondisi fisik ini semua itu juga disebabkan oleh kondisi psikis. Jadi tidak melulu memang karena ada virus, bakteri atau gangguan kelemahan-kelemahan tubuh, tetapi juga diakibatkan oleh keadaan-keadaan psikis. Ada satu penelitian nih yang pernah dilakukan. Jadi orang terutama lansia ya, tapi juga ada potensi juga untuk anak-anak muda atau orang-orang dewasa. Mereka yang merasa kesepian atau merasa kosong itu kemungkinannya sekitar 64% akan mengalami demensia atau kepikunan. Nah, sering lupa enggak? Agak sedikit sih. Ya, jadi itu akibatnya gara-gara lupa atau pikun. Itu jadi penyebab masalahnya. Waduh, kalau kesepian apakah memang saya harus nemuin teman atau teman hidup mungkin dok, gimana ya dok? Oh ya, kalau kesepian memang boleh kita cari teman gitu ya. Iya. Cari hiburan, kadangkala boleh liburan. Tapi saya mau tanya, apakah itu bersifat sementara atau dalam jangka waktu yang lama? Ya, kalau saya harapnya sih jangka waktu lama. Jangka waktu yang lama, tapi pada faktanya kalau kita cari teman, apakah teman kita bisa menemani kita 24 jam? Kan enggak. Apa kita mau terus-terusan liburan? Kan enggak. Ada kalanya kita harus bekerja kan? Ada kalanya kita harus studi, ada kalanya kita harus melakukan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Nah, itu yang menyebabkan apa yang kita cari dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Maka saya mau kasih resep buat Mas Dimas ya. Kayak saya mau kasih resep bagaimana caranya supaya kita tidak merasa sepi, tidak merasa kosong. Banyak orang yang merasa sepi, merasa kosong, carinya ya tadi manusia, carinya hiburan, carinya internet, teknologi, kalau anak-anak muda game. Tapi itu kan bersifat sementara, tidak bisa menemani kita sepanjang waktu. Nah, saya mau kasih resep kepada Mas Dimas bagaimana caranya supaya Mas Dimas ini bisa nggak merasa sepi, nggak merasa kosong. Nah, ada satu resep yang saya mau berikan dari Mazmur pasal 73 ayat 28. Ini resep yang cukup, bahkan sangat ampuh. Di sana resepnya bilang begini, tetapi aku
Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi kalau mencari hiburan, mencari kesenangan, mencari teman yang adalah manusia, kemudian ya hiburan-hiburan yang ada dalam dunia ini, itu semua bersifat sementara. Apa yang ada di dalam dunia ini akan segera lenyap dengan segala keinginannya, kan kata firman Tuhan. Lalu siapa yang bisa menjaga kita, menemani kita sepanjang waktu? Tidak ada lain adalah Tuhan. Maka kalau saya berikan judul resep, itu adalah suka dekat pada Allah. Jadi gimana supaya kita tidak mengalami kesepian lagi? Kita harus, atau Mas Dimas, saya juga, semua harus suka dekat pada Allah. Nah, di dalam resep tadi yang menuliskan, tentu resep itu datang dari Roh Kudus, tapi dituliskan melalui Asaf. Ada yang namanya Asaf. Nah, apakah Asaf itu juga pernah mengalami kondisi-kondisi yang demikian? Kondisi-kondisi ya yang sepi, kosong, bingung, stres, cemas, pernah? Nah, ayat 21 sampai 23 di sana dibilang begini. Ketika hatiku merasa pahit. Jadi Asaf pernah hatinya merasa pahit. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Itu yang Asaf katakan. Tadi kan dibilang hati dan buah pinggang. Buah pinggang itu dalam bahasa aslinya itu sebenarnya mengarah kepada ginjal. Kan pinggang kan? Nah, ginjal kan memang letaknya ada di sekitaran pinggang. Nah, coba Mas Dimas perhatikan bahwa hati dan ginjal itu letaknya adalah di organ yang dalam. Organ vital, organ yang dilindungi. Betul ya? Kecuali kalau ya seperti tangan ini, tangan kemudian atau telinga, mata ini kan ada di luar. Nah, hati dan ginjal ini adalah organ yang vital, organ yang penting. Nah, di situ Asaf atau pemazmur mengatakan bahwa hatinya rasanya pahit. Terus kemudian buah pinggangnya itu seperti menusuk-nusuk. Artinya bahwa pergumulannya yang dihadapi Asaf itu sampai kepada bagian yang terdalam. Seperti Mas Dimas tadi, pergumulannya bukan hanya disakit-sakit secara fisik. Ternyata pergumulannya itu sampai ke dalam. Sepi, kosong, mungkin khawatir, cemas, takut, begitu ya. Seperti Asaf. Asaf mengalami pergumulan yang berat itu sebenarnya bukan hanya pergumulan fisik. Tetapi yang lebih berat dan seringkali tidak disadari itu adalah apa yang di dalam ini. Hati kita. Hidup kita, rohani kita, itu sebenarnya yang seringkali menghadapi sakit. Di balik sakit fisik ternyata ada sakit psikis, ada sakit mental, ada sakit spiritual, apalagi sakit rohani. Dan itu yang perlu segera diatasi, karena itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh atau kesehatan jasmani kita. Sebab kan firman Tuhan juga katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah dapat mengeringkan tulang. Di sana juga Asaf mengatakan aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Saya tidak berarti mengatakan Mas Dinas seperti hewan. Tapi Asaf itu sampai mengumpamakan dirinya itu dungu seperti hewan. Bukan berarti kita merendahkan hewan ya. Cuma dalam artian tuh begini. Hewan itu kan dia tidak mengerti apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hanya mengerti apa yang di depan mata, betul ya? Iya. Apa yang di depan mata, sudah dah, itu makanan ya sudah makan langsung aja. Instingnya hanya untuk makan, berburu dan diburu, itu kan hewan. Dia tidak bisa berpikir 1 minggu ke depan akan seperti apa, 1 bulan ke depan akan seperti apa, masa depanku akan seperti apa. Dia tidak bisa menghubungkan satu hal dengan hal lain, karena tidak punya akal budi. Nah, seringkali manusia, mengapa kita khawatir, mengapa kita merasa kosong, mengapa kita merasa sepi, mengapa, maaf kata, kita seperti dungu, seperti hewan. Karena kita tidak mengerti rencana Tuhan. Itu yang membuat kita ngerasa sepi. Kita tidak mengerti bahwa ada Tuhan sebenarnya di samping kita. Itu yang membuat kita seperti dungu, seperti hewan. Tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan. Tidak memahami program Tuhan ke depannya itu seperti apa. Hanya peduli apa yang di depan mata. Nah, itu hewan. Nah, itu yang seringkali itu penyakit yang dihadapi oleh Asaf secara spiritual. Hati atau bagian yang terdalam dirinya itu
dia mengalami pergumulan yang berat. Dan sampai dia betul-betul mengatakan bahwa aku tidak bisa memahami ini rencana Tuhan. Sebodoh itu aku di hadapan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Asaf. Nah, di saat yang demikian luar biasa, ayat 23 kalau kita lanjutkan tadi, di sana katakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jadi ketika Asaf mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu, mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan yang seperti itu karena pandemi, kondisi yang sulit, kita punya usaha di toko, atau mungkin karena keadaan, jadi kemudian kalau kita sebagai guru kemudian kita tidak bisa nyambi untuk ngelesi karena kondisi pandemi dan sebagainya, atau keadaan-keadaan lain, kita yang mahasiswa, kita yang sedang masih sekolah, dan tantangan dalam pelayanan sekalipun seringkali membuat cemas, khawatir, sepi, kosong. Tapi hari ini ada satu resep supaya kita tidak merasakan itu, adalah tetap dekat dengan Tuhan. Saya mau ajak kita ke resep yang pertama tadi, yaitu suka dekat. Suka dekat itu seperti apa sih? Kalau kita menyukai sesuatu atau menyukai seseorang, pasti kita akan betah dan tidak bosan kepada sesuatu yang kita sukai. Betul enggak? Betul. Kalau Mas Dimas suka dengan buku pelajaran, suka dengan pelajaran apa misalkan? Saya sukanya musik sih. Musik. Iya. Pasti enggak bosan, betah berlama-lama. Ya, meskipun mungkin secara manusia tetap ada titik jenuhnya ya. Tapi dibandingkan dengan dekat dengan hal-hal lain, akan lebih tidak bosan ketika dekat dengan musik, betul ya? Iya. Sama halnya ketika kita suka dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan bosan. Masalahnya seberapa banyak anak Tuhan itu mengaku suka dekat dengan Tuhan, tapi faktanya bosan. Bosan dengar firman Tuhan. Bosan ibadah, pengen cepet-cepet pulang. Bosan lama-lama dalam hadirat Tuhan. Kalau KKR, kalau ibadah-ibadah besar, waduh nyaman. Tapi kalau ibadah-ibadah biasa, hari Minggu, ibadah wadah, atau mungkin doa-doa pribadi di rumah, rasanya bosan sekali. Pengen cepet-cepet selesai lah dari ibadah atau dari persekutuan itu. Berarti artinya kita sedang tidak suka dekat dengan Tuhan. Orang yang suka dekat dengan Tuhan pasti tidak akan merasa bosan. Sebaliknya, dia akan betah dan dia akan nyaman. Apalagi orang yang suka dekat dengan Tuhan pasti ada perasaan yang berbeda. Betul ya? Betul. Kalau lagi dengan musik pasti berbeda dengan ketika lagi mengikuti pelajaran-pelajaran lain. Iya kan? Betul. Saya juga seperti itu. Atau kita semua seperti itu. Kalau kita suka dekat dengan ada salah satu teman kita mungkin. Nah, dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kita pasti akan merasa berbeda ketika kita dekat dengan sahabat-sahabat kita, iya kan? Sama halnya, kalau kita suka dekat dengan Tuhan, harusnya kita menemukan perbedaan. Dibandingkan saya dekat dengan teman-teman saya, lebih berbeda atau lebih enak, lebih nyaman dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, kita malah justru merasa enak nongkrong sama teman, enak main game, enak main atau enak internetan, enak nonton film, atau enak-enak yang lain versi dunia, maka sesungguhnya kita sedang tidak suka dekat dengan Tuhan. Nah, orang yang suka dekat dengan Tuhan pasti menemukan perbedaannya. Maka ayat 25, Asaf bilang begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Di surga itu ada banyak, ada malaikat, penghulu-penghulu. Katakan tidak ada selain Tuhan. Lanjut, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi apapun yang ada dalam bumi ini tidak ada yang diingini selain Tuhan. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan akan meredefinisi ulang semua pengertian dan semua hubungan kita dengan apa yang ada di dalam dunia itu. Nah, menarik lagi Mas Dimas, dalam bahasa Ibrani, kata suka dekat itu bukan hanya sudah lewat, bukan hanya sedang dilakukan, tapi suka dekat itu adalah sebuah progresivitas. Jadi bukan hanya sekarang nih, saya dekat dengan Tuhan, atau bukan hanya kemarin-kemarin saya dekat, tetapi sekarang dan progresif. Progresif itu artinya ada pergerakan, ada peningkatan. Nah, ketika kita bicara suka dekat dengan Allah, harusnya ada progresif. Dari hari ke hari kita makin suka, makin senang dekat dengan Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah luar biasa ini. Dikatakan pasti akan, ayat 28b tadi, menaruh tempat perlindungan pada Allah. Mengapa? Karena ketika dia dekat dengan Allah, dia mengenal betul nih, dia adalah orang yang tepat. Misalkan Mas Dimas ada di rumah,
ada sofa. Seneng nggak percaya nggak duduk di sofanya? Percaya. Kenapa? Karena sudah kenal sofa itu kokoh, kuat. Tapi coba kalau ada di tempat lain, ada sofa, kadang mungkin mikir dulu ini kuat apa enggak ya? Karena enggak dekat, enggak mengenal. Nah kalau dekat pasti kita akan menaruh atau percaya menjadi tempat perlindungan kita. Sama halnya dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, kalau kita dekat Allah, kita bisa menceritakan segala pekerjaannya. Karena kalau dekat, ada banyak kemungkinan kita tahu orang itu seperti apa. Maka kita bisa bercerita. Jadi itu Mas Dimas, untuk mengatasi masalah-masalah spiritual dalam hidup kita, kuncinya itu adalah suka dekat dengan Allah. Ini resepnya, nanti bisa ditukarkan terlebih lagi, direnungkan dan didengarkan. Ini resepnya. Ya. Saya berdoa supaya lekas sembuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima Tetap kasih, Dok. ingat suka dekat pada Allah. Amin.